pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Tuhan, inilah ada waktu-Mu Tuhan. Inilah ada waktu-Mu Tuhan. Silakan Kau yang bekerja Tuhan, Kau yang bekerja Tuhan. Aku hanyalah alat-Mu Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat menguasaiku selainnya daripada-Mu Bapa. Tuhan, kami serahkan waktu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Roh Kudus. Silakan Kau bekerja pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus, kami persembahkan waktu ini Bapa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu Bapa, kami siap mendengar firman-Mu yang siap berkata haleluya, haleluya, amin. Shalom semuanya. Shalom. Masih Imlek kan Kyonghi ya. Kyonghi. Bentar ya. Angpau nalai. Minggu ini tema dari pusat itu kasih kepada keluarga dan saudara seiman. Keluarga itu apa sih? Menurut teman-teman, aku mau bilang saudara-saudara lah, teman-teman aja. Menurut teman-teman, keluarga itu apa? Sahabat Kristus. Terus apa lagi? Keluarga Allah. Apa lagi? Tempat kita pulang. Apa? Tempat kita pulang. Nah, menurut kamus, keluarga itu, kalau orang yang berpikiran keluarga itu apa sih? Keluarga itu ya kita berpikirnya ayah, ibu, anak. Terus itu keluarga inti. Yang lebih besar lagi, nenek, kakek, saudara sekandung yang bertalian darah. Itu lingkup lebih besar lagi. Tapi ada satu keluarga lagi yang tidak bertalian darah, tapi kita anggap sebagai saudara. Tuhan Yesus Tuhan. Contohnya sahabat gak bertalian darah, tapi kita anggap keluarga karena punya hubungan batin. Jadi saat sahabat kita terluka, kadang kita juga merasakan hal yang sama. Kita merasakan penderitaan yang sama saat sahabat kita juga terluka. Itu juga dianggap keluarga. Sebenarnya jadi keluarga itu apa sih? Orang yang dekat dengan kita, yang ada di dalam hati kita, yang berpengaruh dalam hidup kita. Itu keluarga. Jadi keluarga itu, kenapa bisa timbul keluarga? Kenapa bisa timbul sebuah keluarga? Ya, dari awal penciptaan, Tuhan pertama menciptakan manusia untuk beranak cucu. Tuhan pertama kali Tuhan membuat mujizat pun di dalam sebuah pernikahan. Jadi Tuhan itu aware banget sama yang namanya keluarga. Karena dari keluarga itulah cikal bakal seseorang itu menjadi baik atau jahat dalam tanda kutip. Itu dari keluarga. Dan akhir-akhir zaman ini kita hidup di akhir dari akhir zaman. Di akhir zaman ini iblis sedang merusak yang namanya keluarga. Karena itu banyak banget yang sekarang keluarga-keluarga itu dirusak dalam hal apa? Mungkin dalam hal percekcokan. Pertama timbul dari percekcokan orang tua dengan anak. Ada juga orang tua dengan orang tuanya, dengan mertuanya, atau pasangan suami istri cekcok dalam keluarga. Iblis sedang merusak. Ini iblis tuh sedang gencar-gencarnya merusak dalam kehidupan keluarga. Karena ada beberapa juga yang maksudnya konseling juga bukan konseling sih, aku nggak ngomong konseling lah, jangan, masih jauh dari konseling. Maksudnya curhat aja lah, curhat ke aku tentang masalah keluarganya, tentang masalah anaknya, begini. Nah, di sini tuh aku diingetin, kenapa iblis merusak keluarga? Karena dari awal penciptaan itu Tuhan sudah aware dengan yang namanya keluarga. Tuhan membuat mujizat pun di pernikahan yang nantinya membentuk keluarga kecil. Bahkan kalau yang dengerin ada yang namanya
Jeffrey Epstein itu yang sudah meninggal, filesnya terbuka, itu yang namanya pedofilia, itu dia juga merusak yang namanya bibit iblis. Itu yang dirusak itu bibitnya, benihnya di dalam keluarga. Kenapa? Misalkan suami istri bertengkar, yang berdampak siapa? Pasti anaknya pasti kena akibatnya. Ini bibit, iblis tahu anaknya ini bibit untuk melanjutkan ke generasi berikutnya. Iblis gak mau ada generasi yang baik, karena tujuan iblis itu membunuh dan membinasakan. Dia maunya sampai binasa, bukan hanya sampai berhenti di membunuh aja, enggak. Iblis maunya sampai benar-benar binasa, ikut sama dia. Kalau membunuh dalam artian bukan hanya dalam hal membunuh secara fisik, membunuh secara karakter bisa, membunuh secara iman bisa, membunuh secara kerohanian bisa. Yang ujung-ujungnya nanti terbunuh juga fisiknya, dan itu setelah kita terbunuh secara fisik, dalam keadaan kita karakternya sudah terbunuh, imannya sudah terbunuh, sudah pasti binasa. Itu tujuannya iblis seperti itu. Karena itu kita benar-benar harus perhatian banget sama yang namanya keluarga. Keluarga dipertemukan itu sebuah rencana Tuhan. Gak ada yang bilang sebuah kebetulan. Kalau orang bilang kebetulan pun, Tuhan pasti punya rencana. Kenapa kita bisa, kalau kebetulan, kenapa kita bisa ketemu sama orang itu? Itu ada campur tangan Tuhan. Tuhan pasti punya rencana atas segala sesuatunya. Nah, kita buka ya di Roma 12 ayat 10. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Di sini dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Antara suami dan istri itu juga harus saling mengasihi, udah pasti. Dan juga di sini yang Tuhan minta bukan hanya berhenti di saling mengasihi aja, tapi saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi hukumnya itu bukan kamu menghormati aku dulu baru aku hormat ke kamu, tapi yang di sini yang diminta saling mendahului dalam memberi hormat. Walaupun dia gak hormat sama aku, yang Tuhan mau, yang Tuhan minta, kita hormat terlebih dahulu. Itu apa? Sebenarnya itu tata cara di surga itu seperti itu. Gak ada di surga itu kamu harus hormat duluan baru aku menghormati, gak ada. Kalau orang yang kesaksian yang udah pernah lihat surga, udah pernah ke surga, itu di surga itu saling mendahului memberi hormat. Dan di sini juga dikatakan kita harus saling mendahului dalam memberi hormat. Suami harus menghormati istri, istri juga harus menghormati anak. Begitu juga orang tua harus suami harus menghormati istri, istri harus menghormati suami. Begitu juga orang tua harus menghormati anak. Jangan dipikir karena anak masih kecil, dia nggak ngerti apa-apa, kita nggak hormat, kita seenaknya sama anak. Nggak bisa juga seperti itu. Yang Tuhan mau di sini kita harus saling memberi hormat, saling mendahului dalam memberi hormat. Kita menghormati anak kita. Kebutuhan anak kita apa sih? Kita aware sama anak kita. Anak kita lagi kenapa? Kita menghormati privasinya juga. Kita menghormati semua yang dia lakukan juga. Kita tanyain juga. Nah, kasih Kristen tidak berhenti pada pengakuan iman. Jelas ya? Kekristenan itu tidak hanya berhenti saat kita hanya berbicara. Kekristenan itu dituntut sampai kita berbuat, sampai orang melihat apa yang kita lakukan itu sama dengan yang kita ucapkan. Kalau yang kita ucapkan berbeda dengan yang kita lakukan, itu bukan menjadi pelaku firman, itu hanya pembicara saja. Itu hanya pengkhotbah saja, bukan pelaku firman. Yang Tuhan tuntut adalah kita menjadi pelaku firman. Dan yang masuk surga yang diperhitungkan itu ada bobotnya, itu pelaku firman. Bukan hanya pembicara saja, seperti aku nih, aku cuma ngomong, tapi aku gak melakukan. Itu gak ada nilainya di hadapan Tuhan, gak ada nilainya. Malah justru aku dituntut, kamu bisa ngomong seperti itu, kamu bisa melakukan enggak?
ada tuntutan tersendiri. Nah, itulah kekristenan. Nggak cuma berhenti kita sebagai pengkhotbah, kita sebagai pemberita firman, nggak cuma berhenti di situ. Kita harus menjadi pelaku firman. Tidak berhenti pada pengakuan iman aja, tetapi dinyatakan dalam relasi sehari-hari, terutama dalam keluarga dan tubuh Kristus. Kenapa pertama di dalam keluarga? Karena keluarga yang tahu segala sesuatunya tentang kita. Dari melek mata sampai tutup mata sampai melek lagi, keluarga yang tahu. Jelek baiknya keluarga yang tahu, nggak ada yang disembunyiin. Kita marah-marah di situ, kita depresi mungkin di situ, kita sukacita juga di situ. Nah, itu pertama tuh di keluarga. Kita harus menjadi berkat dulu untuk keluarga. Tetapi dinyatakan dalam relasi sehari-hari, terutama dalam keluarga dan tubuh Kristus. Bagaimana wujud kasih persaudaraan yang tulus? Di sini ditanyakan, bagaimana sih wujud kasih persaudaraan yang tulus? Pertama harus ada hubungan yang hangat. Hubungan yang hangat itu yang dimaksud tuh hubungannya seperti apa? Hubungan yang hangat itu cerminan dari kasih Allah yang tak bersyarat. Gampang apa susah? Susah banget. Seperti lagu tadi, kita terus minta disempurnakan. Tuhan itu sempurna, kita terus minta disempurnakan. Kita nggak bisa menjadi sempurna tanpa bantuan Tuhan, tanpa kekuatan yang Tuhan beri. Kita nggak mungkin bisa. Karena itu, miliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Miliki hubungan yang nyata dengan Tuhan. Hubungan yang nyata dengan Tuhan itu bisa dilihat dengan apa? Apakah orang itu yang rajin ke gereja setiap hari, bahkan mungkin tidur di gereja, itu punya hubungan yang nyata, udah pasti punya hubungan yang nyata dengan Tuhan? Enggak. Hubungan yang nyata dengan Tuhan itu dibangun pribadi, secara pribadi. Hubunganmu saat teduhmu. Ada orang-orang yang tiap hari ke gereja, mungkin tidur di gereja, mereka hanya sekedar menjalankan rutinitas, mereka hanya sekedar menjalankan tugas. Bahkan contohnya siapa? Bahkan banyak juga orang melihat itu dekat dengan Tuhan, tapi ternyata nggak ada apa-apanya, banyak juga. Contohnya siapa? Yudas. Yudas tiap hari sama Tuhan Yesus enggak? Dia berada di circle Tuhan enggak? Bukan sama pendeta lagi loh, dia dekatnya sama Tuhan sendiri, tapi tetap jadi apa? Iya, enggak menjamin orang yang dekat dengan hamba Tuhan sekalipun, yang hebat sekalipun, enggak menjamin orang itu hidupnya benar. Yang Tuhan mau itu hubungan pribadi dengan Tuhan. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan dengan apa? Ujian penyembahan, nyembah kalau pagi hari, hanya itu. Cuma itu yang Tuhan mau, nyembah, cari Tuhan pagi hari. Bangun pagi, jam 3, jam 4, nyembah, cari Tuhan. Lama-kelamaan itu terbangun sebuah hubungan sendiri. Dan gimana orang bisa tahu itu orang ini tuh punya hubungan dengan Tuhan? Orang-orang di sekelilingnya bisa menikmati buahnya. Buahnya contohnya apa? Bukan buah yang dipetik bukan dalam artian jasmani, enggak. Tapi saat berada orang itu, aku merasakan damai. Saat curhat dengan orang itu, aku merasakan damai. Ada sesuatu yang beda dengan orang itu. Dari cara ngomongnya, dari ngambil keputusannya, itu ada sesuatu yang beda. Nah, dari situlah orang ini bisa mengubah orang lain. Itu yang dinamakan buah. Itu yang dinamakan orang ini berarti sudah berbuah. Buahnya sudah bisa dinikmati orang lain. Itu harus memiliki hubungan yang hangat, melibatkan sikap yang rendah hati, pengampunan, kesabaran, dan saling memberi tanpa mengharapkan balasan. Kenapa kita harus tetap mengampuni? Karena kalau nggak mengampuni, ya sama aja itu menyimpan luka di dalam hati, di dalam. Saat kita nggak mengampuni, itu kita bayangkan hati kita ini kan di dalam ya, hati kita ini di dalam ada luka itu kita nggak obati, itu lama-lama jadi borok nggak sih, jadi bernanah nggak sih? Itu akan menyebar seperti kanker, itu akan menyebar. Begitu juga kepahitan seperti
seperti itu. Saat kita nggak mau mengambil keputusan untuk mengampuni, itu tuh kanker di dalam itu menyebar, borok itu tuh menyebar. Seperti yang aku sering bilang, saat aku masih belum bisa mengampuni, pertama dadaku sering sakit, kedua kepalaku sering sakit, terus aku nggak bisa tidur. Itu lama-lama jadi penyakit fisik yang menyebar ke sana sini. Itulah kenapa kita harus mengampuni. Mungkin awal kita itu pengampunan untuk diri kita. Pertama untuk kebaikan diri kita. Yang kedua, setelah kita dipulihkan segala sesuatunya, sebenarnya pengampunan itu juga untuk orang yang kita ampuni. Kalau kita sudah dipulihkan dengan keadaan seutuhnya, kenapa aku bilang pengampunan itu juga untuk orang yang diampuni? Tuhan itu berarti memberikan kesempatan kedua untuk orang yang telah diampuni itu. Kita menaruh belas kasihan untuk orang yang diampuni itu. Untuk dia apa? Untuk dia bisa memberikan pengampunan juga kepada orang yang menyakiti dia. Seperti cerita yang raja itu loh. Cerita raja yang ada orang berhutang ke raja, rajanya memberikan pembebasan, tapi orang itu nggak mau memberikan pengampunan ke yang mengutang itu. Nah, seperti itu. Nah, itulah kenapa dan tujuannya tuh sebenarnya apa sih? Saat kita memberikan pengampunan ke orang ini, misalkan si A, aku memberikan pengampunan kepada si A ini bisa memberikan pengampunan kepada si B, si C. Itu kan jadi lama-kelamaan tuh kayak berantai. Orangnya yang tadinya satu jadi banyak. Akhirnya apa? Jiwa-jiwa banyak yang diselamatkan. Amen. Itu tujuannya. Itulah kenapa dimulai dari kita sendiri. Kita harus bisa mengampuni. Itu. Terus kasih yang tulus selalu mengutamakan memberi tanpa mengharapkan sesuatu sebagai balasan. Saling menghormati dan merendahkan diri. Kemampuan untuk saling mengampuni, tidak menyimpan dendam atau kebencian. Gereja dan keluarga seharusnya menjadi tempat yang aman, bertumbuh dan dipulihkan. Kasih yang hangat menciptakan suasana penerimaan dan keterbukaan. Terus kalau sama anak pun, kalau kita sebagai orang tua, kita merasa salah, ya udah sewajarnya dan seharusnya kita minta maaf, nggak pakai gengsi-gengsian. Kalau dulu aku gengsi juga minta maaf sama anakku, aku gengsi juga. Tak diemin aja. Ya namanya anak pasti lama-lama juga ngajak ngomong lagi apa segala macam. Tapi di situ aku ditegur juga. Kamu salah ya, kamu harus minta maaf. Walaupun sekarang kan jauh di luar kota. Yaudah aku WA. Ya mami salah, maaf ya. Terus ya, itu saat itu juga pemulihan langsung terjadi daripada berlanjut-lanjut. Daripada iblis sudah ambil alih duluan. Mendingan saat itu juga kita minta maaf. Jadi dalam hal mengampuni, gak ada yang namanya aku lebih tua, kamu lebih muda. Gak ada yang namanya seperti itu. Seperti yang tadi dikatakan di awal, saling mendahului dalam memberi hormat. Minta maaf pun memberi hormat juga. Kita harus saling mendahului. Dan apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan itu dipertimbangkan oleh Tuhan. Pasti ada bobotnya. Terus yang kedua, sikap penuh hormat. Kita buka ya di Filipi 2 ayat 3b. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Itu protokoler dalam kerajaan surga itu seperti itu. Sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi merasa untuk nggak ada ego pribadi dimatikan. Tiap keluarga menjalani fungsinya masing-masing. Ayah berfungsi harus sebagai ayah, ibu berfungsi sebagai ibu. Apa sih fungsi ayah? Melindungi. Sebagai imam dalam keluarga, mencari nafkah. Ya diantaranya seperti itu. Ayah berfungsi dulu sebagai
Sebagai fungsinya ayah seperti apa? Ibu berfungsi apa? Ibu berfungsi apa sih di dalam keluarga? Ya, sebagai penolong, sebagai penopang, pendoa. Ya itu. Terus anak juga berfungsi sebagai anak. Anak fungsinya apa di dalam keluarga? Untuk anak-anak mungkin masih untuk belajar, dia untuk menghormati orang tua juga, berusaha memberikan yang terbaik untuk orang tua, nggak membuat malu nama orang tua. Nah, itu fungsinya anak. Kita harus berfungsi masing-masing di dalam keluarga itu harus berfungsi. Gimana keluarga yang benar yang Tuhan inginkan itu ya seperti itu, keluarga yang berfungsi sesuai dengan fungsinya. Sikap hormat mencerminkan kerendahan hati dan kedewasaan rohani. Karena dengan adanya sikap hormat, maka saat kita menghormati seseorang, secara otomatis nggak perlu disuruh-suruh. Kita pasti mendengarkan dengan sungguh-sungguh saat orang itu ngomong. Tidak memaksakan kehendak dan menghargai perbedaan. Rasa hormat menumbuhkan kesabaran dan pengampunan saat kita menghormati orang lain. Lama-kelamaan mungkin saat itu jengkel, mungkin saat itu kita marah, hati kita berontak sama orang itu saat kita disakiti. Tapi saat kita mungkin pemimpin di atas kita buat jengkel. Tapi kalau ada rasa hormat, lama-kelamaan ya sudahlah gitu loh. Maksudnya kalau orang yang sudah tahu taat dan tunduk pada otoritas, yaitu sikap hormat mencerminkan salah satunya itu kedewasaan rohani. Saat rohani kita sudah dewasa, kita dituntut banyak hal. Karena apa? Orang yang dewasa yang baru bisa mengemban kewajiban dan hak. Orang yang bisa mengemban segala sesuatu yang Tuhan percayakan lebih besar. Hanya orang yang dewasa. Anak-anak gak mungkin bisa dikasih. Dengan adanya sikap hormat, maka kita akan secara otomatis itu jadi kalau misalkan ada konflik pun, kalau kita menghormati orang itu, misalkan kita tetap menghormati pemimpin di atas kita. Kita menghormati pemimpin di atas kita, kalau kita ada konflik pun ya sudahlah, walaupun saat itu marah, ngoceh-ngoceh, itu manusiawi lah. Tapi janganlah marahmu itu menjadi dosa. Gimana yang marah itu menjadi dosa? Itu berlarut-larut sampai timbul kepahitan, itu yang jadi dosa. Manusia marah itu manusiawi, Tuhan juga tahu, Tuhan juga pernah marah. Tapi jangan biarkan marah itu menjadi dosa. Selesaikan, jangan sampai berlarut-larut. Tapi kalau manusia itu udah dewasa rohani, pasti manusia itu juga mengampuni, juga bahkan mendoakan orang yang buat kita marah. Termasuk juga mungkin pemimpin, banyak juga yang kita nggak sepaham. Banyak juga yang kita nggak sepaham dengan pemimpin. Pemimpin di sini dalam artian bukan hanya pemimpin di dalam gereja. Sebagai suami di rumah itu juga pemimpin kita. Orang tua kita itu juga pemimpin kita. Nah, kita tetap harus menghormati bagaimana seharusnya. Rasa hormat menumbuhkan kesabaran dan pengampunan. Hormat membuat kita bicara lembut, tidak mempermalukan orang lain, cepat mengampuni. Saat kita punya rasa hormat pada orang itu, pasti kita cepat mengampuni orang itu. Bahkan kita mendoakan orang itu. Malah justru kita jadi kasihan sama orang itu. Ada timbul sebuah belas kasihan. Rasa hormat menciptakan rasa aman dan kepercayaan. Merasa diterima, berani terbuka, percaya bahwa dirinya tidak akan disakiti. Rasa hormat itu mencerminkan kasih Kristus. Tuhan itu mengajarkan kita untuk menghormati orang lain. Tuhan gak pernah Tuhan gak pernah untuk memandang sebelah mata pada orang lain, gak pernah. Bahkan persembahan janda miskin pun yang orang lain memandang sebelah mata, Tuhan itu mengindahkannya loh. Karena kita gak pernah tahu apa yang ada di balik permasalahan orang. Kita gak pernah tahu. Janda miskin itu mempersembahkan 2 peser duit. Orang lain di situ orang-orang kaya memandang sebelah mata. Tapi Tuhan tahu itu 2 peser duit itu uang makan dia loh. Uang makan dia persembahkan. Dia rela gak makan untuk
persembahan, untuk rumah Tuhan. Tuhan jauh melihat hati. Kalau manusia kan melihat yang di depan mata, manusia kan lihat apa yang nampak. Kalau Tuhan enggak. Makanya itu jangan sampai menghakimi siapapun, jangan sampai menghakimi siapapun. Karena kita nggak pernah tahu apa yang dikorbankan. Mereka itu tuh apa yang di balik mereka itu yang dikorbankan tuh apa? Sama siapapun jangan pernah menghakimi, karena begitu juga kita nggak pernah berada di posisi dia. Jadi saling menghargai, saling menghormati. Terus yang ketiga, kesehatian yang erat. Kasih persaudaraan bertumbuh dalam kesehatian dan kesatuan hati. Kesatuan tidak berarti seragam, tetapi searah dalam kasih dan tujuan. Ya, kesatuan itu enggak berarti kita harus semua sama. Tuhan menciptakan kita beraneka macam, tapi kita harus saling menghormati untuk membuat sebuah kesatuan. Sama seperti tubuh ini, enggak ada yang semua tubuhnya itu tangan semua, enggak ada. Susah, enggak bisa apa-apa. Nah, tapi ini jadi satu kesatuan yang sinkron untuk bisa bekerja sama. Begitu juga di dalam sebuah keluarga. Anak 3 mungkin sifatnya juga beda-beda. Suami istri sifatnya juga beda-beda. Walaupun udah dipersatukan menjadi satu, tetap aja sifatnya beda. Masih ada yang berbeda. Tapi itu justru kadang itu bumbunya untuk sebuah masakan itu jadi lebih sedap. Ya, kalau aku di rumah kalau udah lama nih nggak berantem, jadi buat masalah. Biarin aku ngamuk dulu. Usil. Iya benar. Aku udah berapa kali ngomong, kamu tuh ya kalau nggak ada apa-apa ya, ada aja ya. Nggak seneng kalau orang tuh hidup damai terus seneng. Ada aja yang dibuat ngamuk, dibuat jengkel. Ada aja lah pokoknya lah. Ya begitulah. Tapi itu sebuah bumbu. Kalau dalam masakan mungkin itu royco-nya lah. Jadi royco. Licin ya. Kesehatian memperkuat kesaksian gereja di tengah dunia. Kesehatian, sehati dan sepikir. Bukannya beda-beda semua, enggak beda-beda semua. Ini ya sebentar ya. Aku mau cerita kesaksian sih. Kemarin ada yang cerita, ada yang telepon aku. Dia lagi ada masalah sama keluarganya. Kalau lagi berantem, istrinya pergi dari rumah, dan itu dilakukan berulang kali. Aku tanya ke Didi gini, kamu sebagai cowok gimana? Kalau misalkan berantem, aku pergi, berantem lagi aku pergi. Jawabnya apa? Gaya banget. I'm waiting for you. Ini aku kan tinggal rumah juga. Tapi dia sweet loh. Bohong. Tapi mungkin setelah saya pikir-pikir, tapi mungkin benar apa yang dia omongin, mungkin benar. Aku percaya. Maksudnya dia tetap nunggu, aku percaya. Karena dulu juga udah seperti itu, aku berantem kayak apa. Dalam rumah tangga nggak pernah lah, maksudnya ya bener-bener lancar itu enggak. Berantem, ngamuk ya ngamuk. Dulu zaman masih jualan apa? Zaman dulu gelas melayang juga ada. Ya ada, zaman dahulu tuh ada. Tapi di pihak aku dia nggak pernah. Di pihak aku yang lebih emosian. Nah, tapi di situ kita jadi sama-sama mengerti. Kita jadi apalagi setelah aku dituntut banyak hal, bukan berarti dituntut banyak hal dalam artian apa? Dituntut untuk tetap menyembah Tuhan, dituntut untuk bangun saat teduh, dituntut untuk belajar firman, dituntut untuk baca Alkitab. Di situ aku semakin diubahkan. Puji Tuhan bertahun-tahun ini 10 tahun ada lebih kali, nggak ada satupun gelas yang melayang. Sendok enggak lagi.
mati. Nah itu, bagaimana caranya untuk bisa mencapai ke seperti itu? Gak ada cara lain, dekatkan diri dengan Tuhan. Karena Tuhan yang bisa mengubahkan apa yang di dalam kita. Manusia cuma bisa mengubah yang di luar. Hanya Tuhan yang bisa mengubah di dalam. Manusia bisa mengubah yang di luar, contohnya bersolek lah, semir rambut, apa segala macam. Tapi hati itu Tuhan yang mengubahkan. Kekuatan kita hanya sejauh doa. Kesehatian mengurangi perpecahan. Karena kalau dengan kita sehati, kita pasti mau saling mendengar, mencari titik temu, terus mengutamakan persatuan. Nah itulah mengutamakan persatuan. Kesehatian membangun kepedulian nyata, saling menolong tanpa pamrih, saling memperhatikan kebutuhan, saling menguatkan dalam kesulitan. Kesehatian memancarkan kesaksian, menyatukan tujuan dan visi, mengurangi konflik. Saat kita ada satu, saat rumah tangga suami istri ada satu yang dipegang, satu visi, satu misi, pasti itu konflik akan berkurang. Kita harus mencapai tujuan itu, kita harus mencapai visi itu, pasti konfliknya akan berkurang. Terus dilandasi kerendahan hati. Nah itu saling mengampuni, rendah hati, saling memaafkan. Hanya itu sih. Dan itu bisa didapat dari mana? Hanya satu kuncinya, saat teduh. Bangun hubungan yang benar dengan Tuhan. Bangun hubungan yang benar dengan Tuhan. Gak ada yang lain, cuma yang bisa dilakukan yaitu, apalagi akhir-akhir ini, akhir-akhir zaman ini tuh susah. Susah banget. Bukannya masalah susah banget. Ini di luar konteks ini. Aku ngomong akhir zaman ini susah banget dirasain. Kenapa? Banyak yang ngomong ke aku saat orang pesen Gojek, pesen GoFood, terutama di luar kota. GoFoodnya itu orang-orangnya itu selalu ngechat, di chatnya itu, Bu, terima kasih banget. Ini orderan pertama aku. Padahal itu mereka tuh pesennya malam. Bu, terima kasih banget, ini orderan pertamaku. Saya barusan jalan dari Bogor ke Jakarta. Ini baru dapat orderan pertama. Dan itu berulang kali seperti itu. Itu di luar kota seperti yang Mbak Tommy bilang. Itu berasa di kota-kota besar. Mungkin di Tegal berasa, tapi nggak terlalu berasa seperti kota-kota besar. Surabaya berasa, Jakarta berasa. Nah di situ kasih kita tuh diuji. Kasih kita diuji. Kalau kita nggak punya pegangan yang benar bukan jimat ya. Pegangan. Kalau kita nggak punya hubungan yang baik, hubungan yang jelas dengan Tuhan, kita pasti akan tergerus. Tergerus dalam hal apa? Mungkin kita bisa mencuri, mungkin kita bisa merampok, membunuh karena tuntutan ekonomi. Tapi saat kita punya hubungan yang benar dengan Tuhan, Tuhan bela. Tuhan bela apa? Tuhan itu jalan-jalannya benar-benar gak pernah terselami. Cara berpikir Tuhan itu kita gak pernah mengerti. Tuhan bikin pembedaan gak? Tuhan bikin pembedaan. Mungkin kita ikut merasakan kesusahan, ikut merasakan. Tapi Tuhan tetap sediakan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Saat kita benar-benar berada di jalan Tuhan, Tuhan memberi, walaupun saat ini mungkin udah mepet, terus Tuhan kasih habis, udah mepet lagi habis, tapi pemeliharaan Tuhan itu ada aja. Cari Tuhan benar-benar saat ini, gak ada yang bisa memberi jalan keluar. Hanya dengan dekat Tuhan saja, itu ada jawaban. Bukan dekat dengan nabi, bukan dekat dengan pendeta, bukan dekat dengan pengkhotbah, bukan dekat dengan pendoa, apalagi gak ada. Dekat dengan Tuhan, bangun hubungan yang intim sama Tuhan. Sampai kamu tuh saat waktu kamu nyembah, kamu tuh merasakan hadirat Tuhan, sampai kamu tuh dilawat sama Tuhan. Itu harus sampai seperti itu. Bukan hanya sekedar doa yang laporan, enggak. Kalau cuma sekedar doa yang laporan, enggak ada kekuatannya. Kayak kemarin, karena aku jadi koordinator doa nih di pusat. Ada saatnya tuh aku merasa lelah. Ada
saatnya aku merasa lelah, Tuhan aku capek banget, aku capek dengan keadaan seperti ini. Maksudnya aku udah meluangkan waktu, tapi yang gabung kadang cuma sedikit, udah gitu disuruh doa susah. Aku bukan tipe orang yang suka ngomel, bukan tipe orang yang suka komplain, ngomong kesana kesini, maksudnya ngomongin kamu kok nggak doain itu segala macam. Enggak, aku pendem sendiri. Cuma aku nih aku capek Tuhan. Padahal saat itu kan kalau doa saat itu kan jam 3. Nah jam 3 itu waktunya kita masih kerja kan. Aku masih jaga toko. Ada saatnya ada pembeli datang nanya, kan aku lagi doa jadi nggak konsen. Aku sudah meluangkan waktu, tapi orang-orang seperti ini Tuhan aku. Ada saatnya aku minta wakil. Aku tolonglah dikasih wakil untuk doa yang jam 3, tapi nggak dikasih. Malah berencana mau dibubarkan, tapi akhirnya kan nggak jadi karena kita ngadain pooling kan, masih banyak yang tetap mau. Nah kemarin doa hari Jumat itu aku nggak nyangka habis doa biasanya kan udah selesai nih, habis doa udah selesai. Tapi ada salah satu ngomong gini, ada yang ngomong, kita ini tetap harus doa loh, jangan sampai putus, jangan sampai nggak ada, karena kekuatan FLC cuma di sini. Kalau di masing-masing cabang, ya kita berdoa untuk masing-masing cabang. Kalau ini kan dalam apa ya, banyak cabang, banyak yang masuk. Terus ya Bu, terus di situ aku ngomong sebenarnya kemarin itu seperti ini. Satu hal yang membuat ibu itu ngomong begini, satu hal ini yang membuat kekuatan buat aku lagi juga. Ngomong ke aku, Bu, kalau Tuhan sudah memilih ibu jadi koordinator, pasti Tuhan percaya ibu mampu. Jangan sampai mundur. Aduh, sebenarnya beratnya secara apa? Iya berat, maksudnya permasalahan cabang-cabang itu kan banyak. Aku kadang merasa menggendong gitu loh. Aduh Tuhan, berat banget ya aku. Di roh itu tuh seperti kayak aduh sesak gitu loh. Aduh Tuhan. Tapi ada saatnya aku kadang, udah Tuhan aku mau lepasin, aku mau seneng-seneng aku. Itu di situ pertama di roh itu berasa seperti itu. Dan yang kedua, secara tanggung jawab kewajiban itu pun aku harus mengembannya. Setiap pagi aku harus masuk jam 5:45, jam 5:10 masuk MB. Untuk apa? Untuk monitor apa ini udah jadi kos atau belum. Kalau enggak, nah itu aku yang panik sendiri di situ juga. Nah itu secara tanggung jawab juga, karena aku bukan tipe orang yang bisa. Aku udah misalkan aku udah kasih cibian untuk doa. Aku cuma hanya percaya begitu aja. Aku percaya aku kasih dia doa, tapi aku memastikan apakah dia udah ada di dalam Zoom, apakah dia udah jadiin co-host, apakah dia standby on cam. Nah itu aku harus memastikan seperti itu. Jadi kadang pengen bangun siang aja nggak bisa. Tuhan aku pengen bangun jam 4 aja lah, pengen bangun jam 5. Nggak bisa, karena kalau misalnya aku udah bangun jam segitu, udah nggak bisa doa, karena aku harus monitor kan, harus lihat. Nah di situ kadang tuh merasa capek, tapi ya Tuhan itu memang luar biasa. Tapi di situ apa? Amin, dari bumi. Tapi Tuhan memang luar biasa. Tapi mungkin dari situ juga Tuhan melatih aku untuk aku memiliki hubungan yang lebih dekat lagi sama Tuhan. Itu Tuhan sedang menguatkan akar-akar otot-otot rohaniku untuk akarku lebih dalam lagi. Kalau misalkan aku nggak di situ juga, aku nggak disuruh bangun pagi, aku bisa bangun siang, bangun jam 5 pas MB. Nah, tapi di situ Tuhan juga mengingatkan, bukankah di situ aku juga sedang mendidik kamu? Oh iya ya Tuhan. Di situ aku, ya balik lagi, ya Tuhan, iya. Nah, itu juga, tapi Tuhan tuh janji Tuhan memang iya dan amin, Tuhan sendiri yang berikan kekuatan. Dan dilalahnya minta wakil aja nggak dikasih. Aku, ya udah Tuhan, terjadilah seturut dengan kehendak-Mu. Yang penting aku berusaha. Nah itu. Jadi jangan sampai sia-siakan hidup kita. Jangan sampai kita nanti menyesal di akhir. Kalau kita menyesal di akhir itu udah gak ada pengampunan. Berbuatlah sekarang saat kita benar-benar masih bisa berhubungan sama Tuhan. Carilah Tuhan selama dia masih mau ditemui. Ada saatnya Tuhan tidak mau ditemui. Cari Tuhan sekarang.
pendeta, jangan cari pengkhotbah, jangan cari konselor, jangan cari juga nabi-nabi. Cari Tuhan sendiri yang kasih kehidupan kita loh. Dia yang menciptakan kita, dia yang tahu apa yang ada pada kita tuh tahu. Bahkan permasalahan kita pun dia tahu. Kita menangis, Tuhan menangis loh. Jangan dikira kita menangis Tuhan tertawa. Gak ada yang namanya kita menangis Tuhan tertawa, gak ada. Tuhan mengerti apa yang ada di dalam hati kita kok. Kita kan segambar dengan Tuhan. Satu-satunya ciptaan yang segambar dengan Tuhan itu manusia. Aku gak pernah bosan-bosannya cuma satu kuncinya, cari Tuhan sungguh-sungguh. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Semua akan ditambahkan ke kamu. Saat kita benar-benar cari Tuhan sungguh-sungguh, semua akan ditambahkan ke kamu. Benar. Aku udah mengalaminya. Ayo semua yang lain juga mengalami. Saat hati kita tuh benar, aku gak menganggap aku ngomong hatiku benar. Hanya Tuhan yang bisa menilai. Aku pun gak bisa menilai hatiku. Saat kita benar-benar di jalan Tuhan yang Tuhan mau, Tuhan itu benar-benar belain kita mati-matian dalam tanda kutip ya. Tuhan belain kita mati-matian loh. Walaupun mungkin jalan itu gak terlihat selalu mulus, langit gak selalu biru, tapi janji Tuhan ya dan amin. Kita pegang janji Tuhan. Tapi jangan hanya pegang janji Tuhan, kita juga lakukan bagian kita. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu Bapa. Bahwa kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, bahwa kami Tuhan itu selalu lebih dekat lagi dengan-Mu Bapa. Biarkan kami selalu dilingkupi oleh hadirat-Mu Tuhan. Yang kami inginkan hanyalah hadirat-Mu. Yang kami rindukan adalah cinta-Mu Bapa. Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami bangga memiliki Allah yang mengerti seluruh kehidupan kami. Dengan apa kami dapat membalas kasih setia-Mu Tuhan? Tuhan, beribu kata cinta-Mu tidak mampu melukiskan cinta-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan.